Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dan juga rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan tugas 13 AKM 1. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi ada Alia dengan NPM Akhir 119, kemudian ada saya Imania dengan NPM Akhir 142, Karma dengan NPM Akhir 294, Nura dengan NPM Akhir 295, dan juga Muktafir dengan NPM Akhir 355. Baik, langsung saja menuju instruksi yang pertama, yaitu membuat soal mengenai liabilitas jangka pendek. Nah, jadi pada tanggal 1 Mei 2023, PT Astra memiliki utang pajak penghasilan sebesar 250 juta rupiah yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2023. Nah, bagaimana perusahaan harus mencatat transaksi tanggal 1 Mei 2023 dan juga pada tanggal 1 September 2023. Nah, jadi jurnal untuk transaksi tanggal 1 Mei 2023 itu beban pajak penghasilan bertambah di sebelah debit karena sudah menjadi beban pajak penghasilan tersebut. Kemudian utang pajak penghasilan juga bertambah di sebelah kredit sebesar 250 juta. Kemudian untuk transaksi tanggal 1 September 2023 itu utang pajaknya berkurang karena sudah dibayarkan sebesar 250 juta di sebelah debit dan juga kas berkurang sebesar 250 juta di sebelah kredit. Baik, yang selanjutnya ialah membuat soal dan jawaban tentang provisi. Di sini ada contoh soal provisi garansi jaminan produk dan jasa. Perusahaan menjual mobil pada tanggal 1 Januari 2022 dan memberikan garansi atas 40.000 km pertama atau selama 3 tahun. Mana yang terlebih dahulu? Dijual dengan harga senilai 500 juta. Diestimasikan untuk biaya garansi yang akan diberikan senilai 8 juta untuk selama 3 tahun. Pembeli juga membeli garansi jasa tambahan senilai 12 juta, sehingga ada tambahan pelayanan servis mobil dari standar jaminan yang diberikan. Selama 2022, biaya terkait jaminan asuransi yang dikeluarkan senilai 5 juta pada tahun 2023. Atas garansi, jasa perusahaan mengakui dengan metode garis lurus. Di sini ada jawabannya, yaitu yang pertama jurnal saat penjualan. Isinya ada kas, beban garansi, provisi garansi, pendapatan ditangguhkan garansi, garansi jasa, dan penjualan. Yang dimana kas senilai 512 juta di sisi debit, beban garansi senilai 8 juta di sisi debit, dan provisi garansi senilai 8 juta di sisi kredit. Pendapatan ditangguhkan garansi jasa senilai 12 juta di sisi kredit. Penjualan senilai 500 juta di sisi kredit. Selanjutnya ada jurnal pada tahun 2023 saat memberikan garansi jaminan dan pengakuan garansi jasa. Di sini ada provisi garansi, kas atau persediaan, pendapatan ditangguhkan garansi jasa, pendapatan garansi. Yang dimana provisi garansi senilai 5 juta di sisi debit, kas atau persediaan senilai 5 juta di sisi kredit, dan yang selanjutnya jurnal ditangguhkan garansi jasa senilai 4 juta di sisi debit, pendapatan garansi senilai 4 juta di sisi kredit. Dan selanjutnya ialah garansi jasa metode garis lurus selama 3 tahun senilai 12 juta dibagi 3. Yang dimana itu 12 dibagi 3 hasilnya 4 juta. Itu yang ada di jurnal pada tahun 2023 saat memberikan garansi jaminan dan pengakuan garansi jasa. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan jawaban kontingensi. Soalnya yaitu PT ABC, sebuah perusahaan manufaktur, sedang menghadapi 3 jenis kontingensi pada akhir tahun 2023,
Yang pertama, perusahaan digugat oleh salah satu pemasok karena dianggap melanggar kontrak. Pemasok tersebut menuntut ganti rugi sebesar 600 juta. Pengacara perusahaan menilai kemungkinan kalah dalam kasus ini adalah 40%. Yang kedua, perusahaan menghadapi tuntutan dari pemerintah terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup. Pemerintah menuntut denda sebesar 1 miliar. Pengacara perusahaan menilai kemungkinan kalah dalam kasus ini adalah 80% dan estimasi denda yang mungkin dibayar adalah 900 juta. Yang ketiga, perusahaan memberikan garansi 1 tahun untuk produk yang dijual. Pada akhir tahun, perusahaan memperkirakan biaya garansi sebesar 200 juta berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana PT ABC harus mencatat dan mengungkapkan ketiga kontingensi ini dalam laporan keuangan tahun 2023? Lalu jawabannya yaitu berdasarkan PSAK 57 mengenai provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, berikut adalah cara PT ABC harus mencatat dan mengungkapkan ketiga kontingensi tersebut, yaitu dengan membuat jurnal akhir tahun 2023. Jurnalnya yaitu kerugian litigasi sebanyak 600 juta pada liabilitas litigasi sebanyak 600 juta. Dari kelompok kami mengambil PT Bank Negara Indonesia atau Bank BNI. Di sini kami mendapatkan provisi pada Bank BNI yang merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana masuk dalam pendapatan dan beban operasional lainnya. Yakni terdapat provisi yang merupakan ada bagian individual dan konsolidasian. Di bagian individual di tahun 2023 itu terdapat provisi Rp2.997.303 dan di tahun 2022 yaitu Rp2.229.081. Sedangkan di konsolidasian pada tahun 2023 yakni Rp2.288.932. Untuk di tahun 2022 di tingkat konsolidasian yaitu Rp2.108.753. Selanjutnya ialah laporan komitmen dan kontingensi per 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Yang pertama, nomor 1 ialah tagihan komitmen. Yang satu ialah fasilitas pinjam atau pembayaran yang belum ditarik, itu tidak ada. Kemudian nomor 2 ialah posisi valuasi yang akan diterima dan transaksi spot dan derivatif atau forward pada 31 Maret 2023 tidak diaudit ialah 87.819.571.000. Kemudian yang diauditnya pada 31 Desember 2022 ialah 95.552.866.000. Konsolidasian ialah 31 Maret 2023 yang tidak diaudit ialah 87.819.571.000. Diauditnya 31 Desember 2022 ialah 95.552.866.000. Yang ketiga lainnya, pada individual tidak diaudit 31 Maret 2023 ialah 81.425.000, yang diaudit 31 Desember 2022 ialah 84.537.000. Konsolidasian tidak diauditnya 31 Maret 2023 ialah 81.425.000, yang diauditnya ialah 31 Desember 2022 ialah 84.537.000. Yang kedua, kewajiban komitmen. Yang pertama ialah fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik. Itu ada dua, ada committed, ada uncommitted. Yang committed ialah 31 Maret 2023 yang tidak diaudit ialah 2.020.475.000, yang diaudit 31 Desember 2022 ialah 1.362.156.000. Konsolidasian yang 31 Maret 2023 tidak diauditnya ialah 3.320.000,
867.000. Diauditnya 31 Desember 2022 ialah 2.078.192.000. B. Unkomited individual yang tidak diaudit 31 Maret 2023 ialah 56.996.518.000. Yang diaudit 31 Desember 2022 ialah 55.256.222.000. Konsolidasian yang tidak diaudit ialah 57.1.468.000. Yang diauditnya ialah 55.256.222.000. Kemudian yang nomor 2 ialah Viewable LLC yang masih berjalan. Tidak diauditnya ialah 10.679.630.000. Yang diauditnya ialah 16.069.52.000. Konsolidasian yang tidak diaudit ialah 10.735.000. Yang diauditnya ialah 16.074.195.000. 3. Posisi falas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif atau forward. Individualnya yang tidak diaudit ialah 87.641.917.000. Yang diauditnya ialah 96.358.325.000. Konsolidasian yang tidak diaudit ialah 87.641.917.000. Yang diauditnya ialah 96.358.325.000. Selanjutnya ialah lainnya yang tidak di individual yang tidak diaudit ialah 81.425.000. Yang diauditnya ialah 84.537.000. Konsolidasi yang tidak diaudit ialah 81.425.000. Diauditnya ialah 84.537.000. Selanjutnya yang nomor 3, tagihan kontingensi. Yang pertama ialah garansi yang diterima, yang kedua adalah lainnya. Garansi yang diterima individual yang tidak diaudit ialah 27.754.569.000. Yang diauditnya ialah 27.690.817.000. Konsolidasian yang tidak diaudit ialah 20.754.569.000. Yang diauditnya ialah 20.690.817.000. 2 lainnya. Individual yang tidak diaudit ialah 397.432.000. Yang diauditnya ialah 381.937.000. Konsolidasian yang tidak diaudit ialah 397.430.000. Yang diaudit ialah 381.937. Selanjutnya ialah kewajiban kontingensi. Yang pertama ialah garansi yang diberikan. Individualnya yang tidak diaudit pada tanggal 31 Maret 2023 ialah 59.914.564.000. Dan diauditnya 31 Desember 2022 ialah 63.062.467.000. Konsolidasiannya yang tidak diaudit 31 Maret 2023 ialah 59.942.86.000. 31 Desember 2022 yang diaudit ialah 63.108.168.000. Lainnya ialah individual yang tidak diaudit ialah 763.419.000. Yang diaudit ialah 568.857.000. Yang tidak diaudit ialah konsolidasian yang tidak diaudit 31 Maret 2023 ialah 76.606.000. Kemudian yang diaudit ialah 570.463.000. Oke, selanjutnya di PT Bank Indonesia terdapat liabilitas yang masuk pada laporan posisi keuangan per 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022. Jadi di liabilitas ini ada
jenisnya. Jadi liabilitas tersebut di total yaitu masuk lagi di kolom individual dan konsolidasi. Di individual di tahun 2023 yaitu sejumlah 842.560.653 rupiah. Sedangkan untuk individual di tahun 2022 yaitu 869.779.538 rupiah. Sedangkan di kolom sebelahnya di konsolidasian di tahun 2023 yaitu sejumlah 873.909.058 rupiah. Untuk di tahun 2022 yaitu sejumlah 896.274.152 rupiah.